Bab 1076. Tuan Daniel. Di saat ini, Rian mengetuk pintu masuk. Nona Tracy sudah pergi. Carla sudah datang. Hari ini Daniel menerima telepon dari Carla. Katanya malam ini Mami akan mengantarnya ke sini. Ia ingin berjaga malam untuk berbakti pada kakek buyut. Belum. Rian menggelengkan kepala. Barusan Paula bilang, pukul 8 malam baru akan menjemput Carla. Mungkin ingin menghindari sesuatu. Baiklah, Daniel menganggukkan kepala dan memerintah. Bilang pada Andi dan yang lainnya. Ketika menemukan Linda jangan bertindak dulu. Laporkan padaku dulu. Atau kita tidak usah ikut campur. Rian berkata dengan hati-hati. Nona Tracy sangat sensitif dengan masalah ini. Jika karena Linda, Anda berselisih dengannya lagi, kedepannya akan sangat merepotkan. Tetap harus diawasi, Daniel berkata sambil mengernyitkan kening. Jika dia dan polisi menemukan Linda dalam waktu bersamaan, kedua pihak berselisih bagaimana? Benar juga, Rian menganggukkan kepala. Temperamen Nona Tracy suka meledak. Apalagi jika diprovokasi Linda, mungkin akan menjadi area penembakan. Hingga nanti polisi akan menangkap kelemahannya. Aku juga mencemaskan hal ini. Tatapan Daniel menjadi serius. Ia akan meninggalkan kota Bunaken. Tidak boleh terjadi sesuatu dengannya di saat-saat seperti ini. Paham. Aku akan mengabari mereka. Tunggu. Daniel masih tak tenang. Andi tidak bisa becus bekerja. Kamu minta Thomas dan Hartono ke sana. Baik. Sekarang juga aku bilang pada mereka. Rian buru-buru pergi. Di saat ini, Carlos dan Charles membawa dimsum dan sup masuk ke dalam. Papi belum makan seharian. Makan sedikit dulu. Terima kasih. Daniel membelai wajah dua anaknya. Ia sangat bersyukur. Sudah melihat Mami. Sudah, Charles berkata dengan senang. Sebelum Mami pergi, ia memeluk kami diam-diam di ruang belakang. Ia bilang malam ini Carla akan datang. Betul, Daniel memandangnya sambil tersenyum. Malam nanti, pengawal Mami akan mengantarkan Carla kemari. Carla ingin bersama kalian mengantarkan kakek buyut untuk terakhir kalinya. Bagus sekali. Charles agak berantusias. Demamnya sudah baikan. Sudah. Kalau tidak Mami tidak akan membiarkannya datang. Daniel minum seteguk teh panas. Beberapa hari ini ia sangat lelah. Bahkan makan saja tak berselera. Tetapi sekarang begitu melihat makanan yang diantarkan oleh anaknya sendiri, ia sangat senang. Baguslah kalau begitu. Charles menghela napas lega. Papi dan Mami berkelahi lagi. Carlos mengernyitkan kening kecilnya dan memandang Daniel dengan tatapan rumit. Tidak, kami hanya membicarakan sedikit hal. Daniel membelai kepalanya. Jangan cemas. Iya, Carlos menganggukkan kepala. Papi makan dan istirahat sejenak. Kami keluar dulu. Setelah bicara, Carlos menarik Charles pergi. Daniel hendak makan. Ponselnya tiba-tiba berdering. Tracy yang menelepon. Daniel sangat terkejut. Ia lekas mengangkat telepon. Halo, kamu mengutus orang untuk menjemput Carla? Tanya Tracy dengan buru-buru. Apa? Daniel tercengang. Tidak, apa yang terjadi? Sungguh bukan kamu. Tracy panik seketika. Kalau begitu, siapa yang membawa Carla pergi? Pengawalku bilang, mobil Wollens. Ketika bicara setengah kalimat, Tracy tiba-tiba teringat sesuatu. Ia lekas memerintah pengawalnya. Pergi periksa Denny. Baik, apa yang terjadi? Tracy, Daniel buru-buru bertanya. Carla kenapa? Carla dan Windy dibawa pergi. Kalau bukan kamu, maka berarti komplotan Devina atau yang berhubungan dengan Linda. Dijemput pergi dari mana? Rumahmu. Iya, aku segera utus orang selidiki. Jika ada informasi kita saling berkabar. Hapus nomorku dari daftar blokir. Ya, ketika mengenai masalah keselamatan anaknya. Keduanya melepaskan prasangka dan bekerja sama untuk menemukan keberadaan anak. Bab 1077. Setelah menutup telepon, Daniel lekas memanggil orang. Rian, Rian. Iya, Rian buru-buru lari ke dalam. Ada apa? Tuan Daniel, Carla mungkin dibawa pergi oleh orang Wollens. Sekarang tidak tahu ia di mana. Daniel buru-buru memerintah. Segera selidiki. Apa Devina memiliki komplotan yang masuk ke kota Bunaken? Minta orang selidiki juga masalah Denny. Baik, baik. Wajah Rian berubah ketika mendengarnya.
Ia bergegas mengaturnya. Daniel keluar mencari Sanjaya, memintanya menangani acara pelayatan, kemudian menginstruksi Lily untuk menjaga Charles dan Carlos. Setelahnya, ia membawa sekelompok orang buru-buru pergi. Sanjaya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ia paham ini masalah besar. Ia lekas bergerak dan maju ke depan melayani tamu. Carlos dan Charles tidak mendapat kabar Carla. Mereka ingin bertanya kepada Papi, tetapi Papi sedang keluar. Charles mengernyitkan kening, berkata dengan tidak senang. Di saat ini, kenapa Papi malah pergi? Carlos mengamati sekeliling dengan diam. Ia menyadari kakek Sanjaya yang sakit, selalu istirahat di ruang belakang. Tiba-tiba keluar melayani tamu. Thomas, Rian, Hartono juga tak terlihat. Hanya ada Lily yang mengikuti mereka berdua dan menjaga mereka dengan hati-hati. Ia tahu, pasti ada sesuatu yang terjadi. Ia berjalan ke ruang belakang, menggunakan jam tangan ponsel menelepon Carla. Telepon tak tersambung. Ia menelepon Windy, juga tak tersambung. Tatapan Carlos berubah menjadi beku. Ia ingin menelepon Mami, tetapi baru saja ingin menekan nomor. Ia tiba-tiba mengurungkan niatnya. Di saat ini, Papi dan Mami pasti sedang menangani masalah. Lebih baik tidak mengganggu mereka. Kak Carlos, kenapa? Charles bertanya dengan gelisah. Ekspresi wajahmu berubah. Apa terjadi sesuatu? Tidak apa-apa, Carlos menenangkannya. Mungkin Papi dan Mami sedang menangani sesuatu. Jadi Carla malaman baru bisa datang. Aku takut sekali. Charles ingin menangis. Perasaanku tidak enak. Seolah sesuatu akan terjadi. Tidak apa, Carlos menepuk pundak kecilnya. Kamu adalah pria. Harus berani. Kita harus bersama-sama melindungi Carla. Iya, Charles menarik napas dalam-dalam. Lalu mengangkat kepala kecilnya. Berusaha menguatkan diri. Sudahlah. Kita ke depan saja. Papi tidak ada. Kita seharusnya melayani tamu. Oke, dua anak melayani tamu dan berterima kasih kepada tamu dengan lincah. Sanjaya sangat bersyukur. Akhir-akhir ini keluarga Wallen selalu menghadapi kesulitan. Satu-satunya hal yang disyukuri adalah 3 anak ini. Anak, tiba-tiba Sanjaya tertegun sejenak. Ia menoleh kepala bertanya kepada Lily. Mana Carla? Bukankah katanya malam ini ia akan mengikuti acara duka tuan besar? Mungkin agak malaman. Tatapan Lily agak gelisah. Carla masih belum pulih. Mungkin kondisi penyakitnya kambuh lagi. Jadi Nona Tracy masih mengobatinya. Kamu sedang berbohong kan? Sanjaya langsung tahu ia sedang berbohong. Kalau begitu, aku terpaksa menelepon Tuan Daniel. Setelah bicara, Sanjaya hendak menelepon. Paman Sanjaya, Lily lekas menghentikannya. Ia melirik Carlos dan Charles di samping. Lalu berbisik, Carla hilang. Tuan Daniel dan Nona Tracy sedang mencarinya. Aku tidak memberitahu Anda, karena takut Anda cemas. Apa yang terjadi? Sanjaya terkejut. Aku hanya tahu. Carla dan teman Nona Tracy yang bernama Windy dibawa orang pergi. Mobil yang menjemput mereka adalah mobil Wallens. Tampaknya memang orang Wallens. Hal lain masih belum diketahui. Apa yang terjadi? Sanjaya marah dan panik. Memangnya pengawal Nona Tracy tidak memeriksa dulu. Langsung begitu saja membiarkan Carla dijemput pergi. Aku curiga Windy itu bermasalah. Lily berkata sambil mengernyitkan kening. Nona Tracy menganggapnya sebagai saudara sendiri. Pengawal Mor memperlakukannya sebagai setengah tuan rumah. Toh orang yang menjemput adalah mobil Wallens. Jika Windy bilang Nona Tracy sudah bilang padanya, maka mereka pasti tidak akan melarang. Bab 1078. Kesehatan Carla belum pulih. Jika terjadi sesuatu, maka akan gawat sekali. Sanjaya sangat cemas. Nona Tracy sedang mencarinya. Tuan Daniel juga telah mengirim orang. Pasti akan baik-baik saja. Lily menenangkannya. Tapi, menurut Anda, apa Presdir Devina memiliki komplotan lain? Seharusnya tidak ada. Sanjaya mengernyitkan kening. Orang-orang di samping Nona Devina tidak ada yang hebat. Selain itu, ia selalu bergantung pada diri sendiri. Selain Sarah, tidak ada orang lain yang bisa dipercaya. Sarah sudah mati sejak lama. Ucap Lily. Aku tahu. Sanjaya merenung kembali dengan cermat. Aku tidak bisa memikirkan lagi siapa orang hebat di sisi Nona Devina.
Kecuali ia tiba-tiba memikirkan seseorang. Wajahnya tercengang dalam seketika. Tidak, tidak mungkin. Maksud Anda siapa? Orang yang kupikirkan ini. Mungkin sudah dipikirkan oleh Tuan Daniel. Maksud Anda Tuan Billy. Di dalam mobil. Rian yang mendengar analisis Daniel juga sangat terkejut. Tidak mungkin. Ia biasanya hanya suka bermain-main. Tidak tertarik dengan kekuasaan. Bagaimana mungkin ia menculik Carla? Aku juga berharap bukan dia. Daniel mengernyitkan kening. Tatapannya serius. Bagaimanapun juga, kita adalah saudara dekat. Walaupun aku sering berselisih dengan Bibi, tapi tidak pernah melibatkannya. Aku berharap ia tidak melakukan hal ceroboh. Benar, Tuan Billy masih memiliki rasa persaudaraan dengan Anda. Rian menghela napas. Kalau bukan karena kekeras-kepalaan Devina, sebenarnya kalian berdua bisa rukun. Tetapi, prediksi Anda tadi masuk akal. Devina tidak punya orang terpercaya. Sekalipun ada komplotan pun, juga tidak akan berkembang besar. Selain dia, siapa lagi yang bisa menyamar membawa mobil Wollens dan membawa mereka pergi? Tapi, Tuan Billy tidak seperti orang yang licik. Aku selalu merasa ia tidak mampu melakukan hal ini. Periksa lagi. Apa ada catatan masuk negara Billy? Perintah Daniel. Baik. Rian lekas menelepon, lalu melapor. Dari pihak bandara tidak ada catatan masuk negara Tuan Billy. Tampaknya aku terlalu berlebihan. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Billy. Daniel menghela napas. Mungkin saja musuh itu hanya menyamarkan mobil Wollens kita. Orang Morlah yang lalai dalam bertugas. Tanya Thomas. Apa sudah menemukan Linda? Thomas baru saja mengabarkan bahwa sedang membawa orang memeriksa bandara. Sekarang masih belum menemukan petunjuk. Rian berkata, Anda curiga dua masalah ini berkaitan. Keluarga Hilton sudah runtuh. Tinggal Linda seorang diri. Bagaimana bisa kabur dari penjara? Pasti ada orang yang membantunya di belakang. Daniel berspekulasi. Selain itu, kenapa begitu kebetulan? Ia baru melarikan diri. Windy dan Carla sudah dibawa orang pergi. Menurut Anda, apakah Windy bermasalah? Rian bertanya dengan hati-hati. Pengawal keluarga Moore adalah pengawal elit. Jika tidak ada persetujuan dari Windy, bagaimana mungkin mereka semudah itu bersikap longgar? Makanya aku memintamu memeriksa Denny. Daniel bertanya sambil mengernyitkan kening. Sudah ada kabar? Aku tanya lagi. Rian lekas menelepon bertanya bawahannya. Dengan cepat menemukan jawaban, ia berbalik melapor. Ternyata Denny sudah lama hilang. Tapi sebelumnya, ia sempat mencari Windy. Kemudian, ia menghilang. Entah apa yang terjadi. Seharusnya Denny diculik ketika mencari Windy. Lalu orang itu menggunakan Denny untuk mengancam Windy, agar ia mendekati Tracy. Kemudian bertindak di waktu yang tepat. Daniel berspekulasi. Tapi, kenapa ia ingin menculik Carla? Rian tak paham. Mungkin ingin dijadikan sandera. Daniel menganalisis. Jika ada Carla di tangan mereka, kita tidak akan berani menyentuhnya. Kalau begitu, orang yang menyuruh Windy membawa Carla pergi pasti Linda. Rian tiba-tiba paham. Pasti ada orang misterius di belakang Linda yang membantunya. Benar, pasti begitu. Daniel memahami keseluruhan masalah ini. Sekarang harus segera menemukan mereka, terutama di bandara. Jika aku tidak salah tebak, Linda pasti akan memaksa Carla agar ia dapat meninggalkan kota Bunaken. Karena jika ia berhasil pergi, ia baru bisa punya jalan keluar untuk hidup. Bab 1079. Thomas sudah membawa orang-orangnya mengepung bandara. Ia bilang, Naomi juga di sana. Mungkin Nona Tracy juga berpikiran sama dengan Anda, ucap Rian. Selidiki dengan cermat. Harus menemukan mereka, perintah Daniel. Baik, Rian meneruskan perintah. Daniel memandang keluar jendela. Cuaca gelap dan suram seolah akan terjadi sesuatu. Ia selalu merasa ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba, mobil keluarga Moore melesat dari samping. Kecepatannya secepat angin. Pengawal yang menyetir mobil berseru, Paula itu, hebat sekali keterampilan menyetirnya. Hartono tidak ada. Kamu tak bisa melewatinya. Pelan-pelan menyetir. Hati-hati, Rian mengingatkan. Baik, seharusnya mereka juga menuju bandara. Rian menoleh menatap Daniel. Tuan Daniel, Anda jangan cemas.
Orang kita banyak. Meskipun Linda memiliki sayap, juga tak dapat terbang keluar dari kota Bunaken. Ya, Daniel merespon. Lalu mengeluarkan ponsel menelepon pihak polisi. Ia bertanya perihal Linda melarikan diri. Ia ingin mencari petunjuk dari itu. Di saat bersamaan, Tracy sedang melihat cuaca gelap di luar. Ekspresinya benar-benar suram. Walaupun sudah diobati dan penyakit lamanya sudah membaik, tetapi setiap bertemu hari hujan, hatinya entah kenapa menjadi gelisah. Barusan ia juga menganalisis semua masalah. Pada dasarnya kesimpulannya sama dengan Daniel, ia sekarang merenung kembali. Tadi siang saat ia pergi, Windy seperti berbicara dengan ragu, ekspresinya rumit. Sepertinya ia sedang mengalami siksaan hati nurani. Tetapi Tracy percaya, Windy tidak mungkin menyakiti Carla. Ia melakukannya demi menyelamatkan Danny. Jadi terpaksa mendengarkan perintah orang itu dan membawa Carla pergi. Tetapi, tindakannya ini tetap menjengkelkan. Carla diracuni oleh Victoria. Ia sudah sangat menderita kesakitan. Pengobatannya baru saja membaik. Sekarang sudah diculik pergi. Tubuh lemahnya sama sekali tidak bisa menahan rasa sakit. Jika terjadi sesuatu, Tracy tidak berani membayangkan. Anda sudah menganggap Windy sebagai adik, tapi ia malah mengkhianatimu demi seorang pria. Benar-benar menyebalkan. Paula berkata dengan marah. Jika aku menangkapnya, aku pasti akan menusuknya berkali-kali. Jika itu kamu, ada orang yang menculik Hartono dan mengancammu, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Tracy balik. Aku akan mengandalkan kemampuanku untuk menyelamatkannya. Jika tidak bisa diselamatkan, kita mati bersama. Aku tidak akan melibatkan orang lain. Juga tidak akan mengkhianati Nona, apapun alasannya. Paula menjawab tanpa ragu. Bagus. Tracy menepuk pundak Paula. Hatinya agak tersentuh. Tetapi ketika teringat Windy, hatinya kecewa lagi. Ia benar-benar sudah bersikap waspada. Tetapi ia tidak bersikap waspada terhadap Windy. Ia sama sekali tidak pernah berpikir Windy akan mengkhianatinya. Sekarang ia masih tidak berani percaya kenyataan ini. Pada akhirnya, ini terjadi karena Daniel pria jahat itu. Paula jadi marah. Kalau bukan karena ia menyembunyikan Linda dan menyerahkan kepada pihak polisi, bagaimana mungkin bisa terjadi hal ini? Seharusnya diberikan pada kita. Ditembak mati dan masalah berakhir. Tracy tidak berkata apa-apa. Paula memang orang yang bertemperamen kuat dan bicaranya lugas. Tetapi semua yang ia katakan adalah fakta. Tiba-tiba Tracy teringat suatu. Meskipun Linda adalah orang yang dapat memprediksi situasi ke depan. Demi dirinya dapat bebas, ia mengirim orang untuk menculik Danny dan mengancam Windy. Tetapi keluarga Hilton sudah runtuh. Jika memang Linda melarikan diri dari penjara secara kebetulan, tapi dari mana ia bisa mendapatkan mobil Wollens dan membawa Windy serta Carla pergi? Pasti ada orang yang membantunya dari belakang. Tetapi Devina sudah mati. Victoria juga mati. Johnson masuk penjara. Siapa lagi yang dapat membantunya? Selain itu, orang ini dapat membantunya menyamarkan mobil Wollens. Orang ini pasti bukan orang biasa. Siapa dia sebenarnya? Tracy benar-benar tidak paham. Aneh. Paula tiba-tiba berbicara. Secara logika, Linda seorang diri membawa Windy dan Carla pergi. Seharusnya mereka akan cepat ditemukan. Naomi telah membawa banyak orang ke sana. Kenapa masih belum bisa menemukannya? Bab 1080. Jangan-jangan tidak ke bandara. Seorang pengawal wanita lain bernama Cecil menebak. Tidak mungkin. Paula sangat pasti. Terus-menerus di kota Bunaken. Bukankah cari mati? Selama meninggalkan kota Bunaken, ia baru bisa hidup. Jadi, ia pasti pergi ke bandara. Atau mungkin ia menyamar. Tanya Cecil lagi. Sekalipun ia menyamar, Naomi juga tetap mampu menemukannya. Paula merasa aneh. Naomi sengaja membawa Rosie ke sana. Rosie ahli mengenali orang. Entah Linda menyamar seperti apa. Rosie pasti dapat mengenalinya. Kalau begitu aneh sekali. Cecil merenung lalu berkata lagi. Kota Bunaken hanya ada satu bandara. Ini. Jangan-jangan pergi dengan kereta api. Omong kosong. Kereta api kota Bunaken tidak ada yang menuju ke luar negeri. Paula memutar mata ke atas. Pergi ke kota lain juga dapat dengan cepat ditemukan oleh kita. Salah.
Tracy tiba-tiba teringat satu hal. Naik mobil 1 jam ke kota Polina. Di sana ada bandara internasional. Paula lekas memperlambat kecepatan mobil. Jangan-jangan, mereka sudah pergi selama 1 jam. Tracy melihat jam di tangannya. Putar arah di depan. Naik tol ke bandara Polina. Baik, Paula lekas memutar arah mobil. Ketika mobil berada di jalan tol, mereka bertemu dengan pasukan mobil Wollens. Tampaknya Presdir Daniel sepemikiran dengan Anda, ucap Paula. Tidak usah pedulikan mereka. Segera ke bandara Polina, desak Tracy. Baik, Paula melesat jauh, menggunakan kecepatan tercepat menuju bandara Polina. Di saat bersamaan, Tracy menelepon Naomi. Sekarang kita sedang menuju ke bandara Polina. Kamu jaga di bandara Bunaken. Begitu melihat Linda, langsung dilumpuhkan. Abaikan siapa saja yang menghalangimu. Paham. Anda tenang saja. Naomi tahu masalah ini sangat penting. Selama Linda muncul di hadapanku, aku pasti akan melumpuhkannya dan menyelamatkan Nona Carla. Oke, Tracy menutup telepon. Lalu melihat waktu di jam tangannya. Ia mendesak dengan buru-buru. Cepat sedikit. Jika Linda membawa Carla ke luar negeri, maka akan merepotkan. Begitu keluar dari negara ini, maka banyak hal di luar kendali mereka. Hingga nanti, mereka akan sulit menemukan jarum dalam tumpukan jerami. Tidak masalah jika itu orang dewasa. Dengan kekuatan Mor pasti dapat ditemukan. Tetapi Carla masih kecil. Tubuhnya lemah. Ia tidak tahan rasa sakit. Hati Tracy mulai gelisah. Ia ingin sekali segera tiba di bandara Polina. Di dalam pasukan mobil Wollens, Daniel sudah menghubungi polisi di bandara Polina. Ingin mencegah penerbangan internasional melalui mereka dulu. Pihak polisi harus berkoordinasi melalui lembaga resmi dulu dan mereka membutuhkan waktu. Daniel meminta mereka segera berkoordinasi. Di saat bersamaan, ia juga menghubungi pihak lembaga resmi. Pokoknya Daniel sedang berusaha menghentikan Linda membawa Carla pergi. Di saat bersamaan, di bandara Polina, Linda dan 4 bawahannya yang sedang menyamar, membawa Windy dan Carla melewati area pemeriksaan. Carla diberi obat tidur oleh Windy. Ia mulai mengantuk sejak turun dari mobil. Windy selalu menggendongnya, tidak pernah melepaskannya di bandara. Tetapi bagaimanapun, Carla sudah berumur 6 tahun. Lengan Windy mulai kebas karena menggendongnya terlalu lama. Ia sama sekali tidak kuat menggendongnya lagi. Ia ingin beristirahat sejenak. Namun, Linda tak mengizinkan. Selama belum melewati pemeriksaan, masalah apapun bisa terjadi. Ia melirik bawahannya. Pria asing tinggi itu hendak menggendong Carla. Windy memeluk Carla dengan erat. Tidak ingin melepaskan. Ia berkata dengan emosional. Aku bisa. Aku bisa. Aku kuat menggendongnya. Tidak perlu bantuanmu. Setelah berbicara, Windy menggertakkan gigi sambil menggendong Carla dan menjalani pemeriksaan. Linda memberikan dokumen baru untuk Windy dan Carla. Petugas bandara memeriksa dokumen. Tetapi ketika melihat Carla yang tertidur, ia agak curiga. Jadi bertanya, anak kenapa?